Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham CPO yang berpotensi naik karena adanya momentum dibukanya kembali ekspor minyak sawit oleh Presiden Jokowi. Yang pertama saham TAPJI, yang kedua itu saham Smar, yang ketiga yaitu saham Palem. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham TAPJI. Saham TAPJI peragangan terakhir naik 4,38% di harga 715. Bagaimana dengan prospek saham TAPJI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, garisnya masih mengarah ke atas ya, masih menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga garisnya masih mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin naik. Itu artinya saham TAPJI ini secara MACD masih dikuasai oleh para buyer. Kalau dilihat dari grafiknya, saham TAPJI ini posisinya lagi downtrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 925 sampai harga terbawah ya di 595 pada tanggal 26 April 2022. Setelah itu saham TAPJI menunjukkan tanda-tanda reboundnya ya. Kalau dilihat dari dua perdagangan terakhir, saham TAPJI membentuk dua candle hijau ya, itu artinya saham TAPJI ini memberikan tanda-tanda sinyal buy ya, tapi perdagangan terakhir belum mampu melewati SMA 50-nya ini ya, yang berwarna merah ini, itu artinya saham TAPJI ini belum memberikan tanda-tanda uptrend. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham TAPJI. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 665, yang kedua yaitu di 595. Ini merupakan harga dasar saham TAPJI ya. Kalau untuk resisten, yang pertama yaitu di 720, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi di angka 0,618. Apabila kedepannya saham TAPJI ini ya mampu melewati area golden ratio-nya, breakout, dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham TAPJI ini berpeluang ya untuk balik arah. Untuk resisten kedua yaitu di 760 dan yang ketiga yaitu 800. Untuk teman-teman yang sudah mencermati saham TAPJI sejak awal, sudah masuk di harga bawah, silakan tahan dulu ya apabila melewati area golden ratio-nya di pedagang berikutnya, tahan terus sampai menunggu tanda-tanda koreksi ya, baru TP. Dan jangan lupa pasang cut loss-nya biar tetap menjaga cuannya. Kalau untuk teman-teman yang belum masuk, tunggu saja ya apabila pedagang berikutnya dia breakout di area golden ratio-nya, baru masuk ya. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya sangat bagus ya. Apalagi adanya momentum ROPS pada tanggal 24 bulan 5 2022. Juga momentum dibukanya ekspor ya minyak sawit lagi. Itu artinya saham TAPJI ini mempunyai momentum yang begitu banyak ya. Semoga saja semua momentum RUPS, momentum laporan keuangan yang bagus kuartal 1, plus dengan dibukanya ekspor minyak sawit, semoga saja saham TAPJI ini melanjutkan rebound-nya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham TAPJI. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Semar. Saham Semar peragangan terakhir naik 1,42% di harga 5.000. Bagaimana dengan prospek saham Semar? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini, posisinya memang sudah korslen ke bawah ya. Itu artinya hati-hati ya untuk di saham Semar secara indikator stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya. Kalau dilihat dari grafiknya, posisi saham Semar ini masih dalam posisi fase naik ya, karena masih berada di atas SMA 50-nya yang garis merah ini. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Semar. Untuk support pertama, yaitu di 4.820. Ini merupakan area golden ratio-nya ya, saham Semar, yaitu di angka 0,618. Untuk kedepannya, apabila saham Semar ini koreksi ke bawah ya, silakan teman-teman tunggu saja di harga supportnya ini karena saham Semar ya, apabila mampu bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka saham ini berpotensi ya untuk balik arah. Untuk support kedua yaitu di 4.670
dan yang ketiga yaitu di 4.530. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 5.040, yang perdagangan terakhir tidak mampu ya di breakout oleh saham Semar ini. Yang kedua yaitu di 5.310, ini merupakan harga tertinggi di sekitaran tanggal di 21 Maret 2022. Untuk target saham Semar ya masih jauh, tapi saya sampaikan saja yaitu di 6.090. Ini merupakan area golden rasionya yang khusus target di angka 1,618. Apabila kedepannya saham Semar ini mampu ya breakout di dua resisten pertamanya ini, silahkan dijadikan 6.090 ini menjadi target saham Semar. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya sangat bagus ya. Karena minyak sawit ini lagi momentum bagus ya. Semoga saja saham Semar ini juga melanjutkan rebound-nya ya. Untuk teman-teman yang sudah masuk, tunggu saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia naik terus, silahkan tahan terus ya. Karena momentum untuk perusahaan pengolah minyak sawit ini memang lagi tren ya. Momentumnya lagi bagus. Seandainya ke depannya menunjukkan tanda-tanda koreksi, silakan pasang cut loss ya sesuai dengan kemampuan agar cuannya tidak hilang ya. Untuk teman-teman yang belum masuk, lihat saja perdagangan berikutnya. Apabila dia melanjutkan reboundnya, silakan masuk ya secara bertahap. Apalagi nanti hari Senin ya ekspor minyak sawit sudah dibuka. Kemungkinan besar ya saham CPO ini juga akan naik ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Semar ini. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham Palem. Saham Palem peragangan terakhir naik 5,92% di harga 895. Bagaimana dengan prospek saham Palem? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah korslet ke atas ya, sudah memasuki angka 20. Itu artinya saham Palem ini sudah bertenaga ya untuk rebound secara stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya, belum menunjukkan tanda-tanda korslet ya, tetapi volume merahnya sudah mulai memudar dan membentuk kotak kecil. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham Palem ini. Kalau dilihat dari candlenya, dua candle hijau terakhir, saham Palem ini menunjukkan tanda-tanda sinyal buy ya. Apalagi sudah melewati SMA 50-nya, itu artinya memberikan tanda-tanda sinyal uptrend ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Palem ini. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 850, yang kedua yaitu di 760, dan yang terakhir yaitu di 615. Ini merupakan harga dasarnya saham Palem ya. Untuk resisten, yang pertama yaitu 925, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement. Yang kedua yaitu di harga 1000, ini merupakan area golden rasionya saham Palem yaitu di angka 0,618. Apabila saham Palem ya mampu untuk breakout ke depannya di area golden rasionya, maka saham Palem ini berpotensi ya untuk balik arah. Yang ketiga yaitu di 1235, ini harga tertinggi di 8 April 2022. Untuk teman-teman yang sudah mencermati dari awal saham Palem ini dan sudah mengambil harga bawah, tunggu saja ya di perdagangan berikutnya. Apabila dia melanjutkan reboundnya, silakan tahan ya seperti biasa. Apalagi hari Senin ini ekspor minyak sawit sudah dibuka ya pada tanggal 23 bulan 5 2022. Semoga saja itu menjadi momentum ya untuk saham-saham CPO. Kalau dia seandainya koreksi, silahkan TP dulu ya. Tetapi untuk teman-teman yang belum masuk, lihat saja perdagangan berikutnya selama tidak melewati SMA 50-nya ini, yang garis merah ini, silahkan masuk secara bertahap ya. Tetapi apabila dia mampu melewati SMA 50-nya ke bawah lagi, jangan dulu masuk, tunggu saja di harga support berikutnya sampai memberikan tanda-tanda sinyal buy. Kalau pandangan saya, kemungkinan besar saham CPO ini termasuk Palem ini akan melanjutkan rebound-nya ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Palem. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.